Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini, bagi sahabat Kristus, dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Sahabat Kristus yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu karena cinta kasih-Mu, kami hidup sampai saat ini. Kami mohon ya Tuhan, bantulah kami untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan melalui santapan harian keluarga di saat ini. Kiranya melalui firman-Mu, kami diteguhkan iman yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Imamat pasal 25 ayat 39 sampai ayat ke-43. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu, sampai kepada tahun Yobel, ia harus bekerja kepadamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih berbahagia lagi yaitu orang yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul, Lakukanlah apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu kalimat bijak dari Sokrates yang cukup bermakna yaitu, jangan lakukan pada orang lain apa yang membuatmu marah jika dilakukan padamu oleh orang lain. Pernyataan tersebut diperjelas lagi oleh Yesus dengan mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Pernyataan Yesus ini hendak menekankan kepada kita untuk tidak memperlakukan orang lain dengan hal-hal yang kita sendiri tidak menginginkan orang lain melakukan kepada kita, berupa perlakuan yang tidak baik, negatif, dan jahat. Atas dasar itulah, Tuhan Allah menyampaikan kehendaknya kepada umat Israel untuk memperlakukan orang miskin, budak, orang upahan, dan pendatang dengan baik. Bahkan lebih dari itu, jika mereka itu, orang miskin, budak, orang upahan, dan pendatang, bekerja sebagai budak, maka harus dibebaskan pada waktunya, yaitu pada tahun Yobel. Sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, selain itu, mereka juga tidak boleh diperlakukan dengan kejam, sebab Israel sendiri dulu adalah orang miskin, budak, orang upahan, dan pendatang di tanah Mesir. Setelah pembebasan dikerjakan Tuhan Allah bagi umatnya, maka mereka juga patut untuk membebaskan sesama yang menderita dan susah. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup takut Tuhan pasti akan memperlakukan orang lain dengan baik, sama seperti yang diinginkan orang lain perbuat baginya. Sebaliknya, tidak memperlakukan orang lain secara kejam. Marilah sahabat Kristus, kita menjadikan pribadi dan rumah tangga kita orang-orang yang berbuat kebaikan kepada semua orang. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk memperlakukan orang lain dengan baik, agar kami juga diperlakukan dengan baik oleh orang lain.
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami sekeluarga dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.